warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurin Afila, biasanya dipanggil Nurin. Saya dari mahasiswi Akademi Farmasi Surabaya, kelas A3 2022 dengan NIM 13522101110. Oke, apa sih tujuan saya hari ini? Baik, tujuan saya hari ini tuh mau menjelaskan tentang video edukasi. Saya mau membuat video edukasi untuk Anda semuanya, yaitu temanya hipertensi. Mungkin dari Anda semuanya nih bertanya-tanya, apa sih hipertensi, penyakit hipertensi? Atau mungkin ada yang sudah tahu, tapi mungkin ya belum jelas, atau ada yang belum tahu pasti apa sih penyakit hipertensi, apa sih penyebab penyakit hipertensi, bagaimana sih penyembuhan penyakit hipertensi itu. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan tentang penyakit hipertensi. Apa sih penyakit hipertensi itu? Hipertensi atau biasanya kita sebut dengan tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm air raksa dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm air raksa dengan pengukuran selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau dalam keadaan tenang. Hipertensi terbagi menjadi dua, yaitu ada jenis hipertensi primer dan sekunder. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab dari hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang hipertensi primer. Oke, seringkali penyebab terjadinya hipertensi pada kebanyakan orang dewasa yang tidak dapat diidentifikasi. Hipertensi primer sendiri cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun yang akhirnya semakin parah jika tidak dilakukan penanganan lebih lanjut. Dan yang kedua ada hipertensi sekunder nih. Untuk hipertensi sekunder, beberapa orang memiliki tekanan darah tinggi karena alami kondisi kesehatan yang mendasarinya. Hipertensi jenis ini cenderung terjadi secara tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah lebih tinggi dibanding tekanan darah primer. Lalu untuk berbagai kondisi yang menyebabkan hipertensi sekunder itu apa saja sih? Yang pertama, salah satunya itu ada obstruktif sleep apnea atau yang disebut OSA. Dan yang kedua ada masalah ginjal. Dan yang ketiga ada tumor kelenjar adrenal. Dan yang keempat ada masalah tiroid. Yang kelima cacat bawaan di bagian pembuluh darah. Dan yang keenam obat-obatan, mengkonsumsi obat-obatan seperti pil KB, terus obat flu, terus ada obat dikongestan, obat penghilang rasa sakit yang dijual secara bebas. Dan yang terakhir ada obat-obat yang terlarang. Selanjutnya, apa sih faktor resiko penyakit hipertensi sendiri? Memang faktor resiko untuk mengalami penyakit hipertensi berbanding lurus dengan usia. Seseorang yang memiliki usia lebih tua kemungkinan lebih besar untuk mengalami penyakit hipertensi. Untuk beberapa faktor risiko lainnya yang dapat meningkatkan terjadinya hipertensi adalah yang pertama ada memiliki usia di atas 65 tahun, dan yang kedua sering mengkonsumsi makanan tinggi garam yang berlebihan, dan yang ketiga mengalami kelebihan berat badan atau obesitas, dan yang keempat adanya riwayat keluarga dengan kondisi medis yang sama, dan yang kelima kurangnya mengkonsumsi buah dan sayuran, dan yang keenam tidak aktif secara fisik atau jarang berolahraga, dan yang ketujuh mengkonsumsi terlalu banyak makanan atau minuman yang mengandung kafein, dan yang kedelapan memiliki kebiasaan yaitu merokok, dan yang kesembilan banyak mengkonsumsi minuman beralkohol, dan yang ke-10 stres. Tingkat stres yang tinggi itu dapat meningkatkan darah tinggi untuk sementara. Dan yang ke-11 atau yang terakhir mengalami kondisi kronis tertentu seperti ginjal, penyakit pada ginjal, terus diabetes atau sleep apnea.
Lalu perlu dipahami nih, terkadang kehamilan juga dapat menyebabkan terjadinya tekanan darah tinggi. Selain itu, gangguan tekanan darah tinggi atau hipertensi juga dapat terjadi pada anak-anak yang biasanya itu disebabkan masalah ginjal atau jantung. Pengaruh gaya hidup yang buruk juga semakin memperparah masalah ini atau hipertensi. Oke, mungkin ada yang bertanya nih, penyakit hipertensi itu bahaya atau tidak sih bagi kesehatan kita? Selanjutnya saya akan membahas bahayanya penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Menurut penelitian membuktikan bahwa semakin tinggi tekanan darah seseorang, semakin tinggi pula resiko orang tersebut terkena penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Lalu untuk awal dari semua penyakit hipertensi yaitu kehilangan keseimbangan. Ketika tekanan darah tinggi naik, maka seseorang akan kesulitan berjalan karena tengkuk, leher, dan punggung akan terasa berat atau pegal. Hal ini disebabkan oleh kadar kolesterol yang langsung menyerang saraf keseimbangan. Tidak heran nih, penderita hipertensi bisa langsung jatuh secara tiba-tiba atau tidak sadar. Lalu untuk hasil penelitian menurut Badan Kesehatan Sedunia WHO menunjukkan hampir setengah dari kasus hipertensi disebabkan oleh tekanan darah yang tinggi. Pasti ya. Lalu untuk tekanan darah yang terus meningkat dalam jangka panjang akan menyebabkan terbentuknya kerak atau plak yang dapat mempersempit pembuluh darah koroner. Akibatnya, pasokan zat-zat penting atau esensial bagi kelompok kehidupan sel-sel jantung jadi terganggu. Penderita tekanan darah tinggi atau hipertensi beresiko 2 kali lipat penderita penyakit jantung koroner. Selanjutnya yaitu ada tanda atau gejala penyakit hipertensi. Tidak semua penderita hipertensi mengenali atau merasakan keluhan maupun gejala tersebut, sehingga hipertensi sering dijuluki sebagai pembunuh diam-diam atau silent killer. Lalu untuk keluhan-keluhan pada penderita hipertensi itu apa saja sih? Baik, yang pertama nih, ada mengalami sakit kepala. Dan yang kedua, ada mengalami gelisah. Yang ketiga, jantung berdebar-debar. Yang keempat, mengalami pusing. Dan yang kelima, penglihatan kabur. Dan yang keenam, rasa sakit di dada. Yang terakhir biasanya itu kita mengalami mudah lelah. Oke, ini adalah masuk pembahasan terakhir kita tentang penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Mungkin dari Anda semuanya nih bertanya, bagaimana sih cara pencegahan dan pengendalian penyakit hipertensi? Terus bagaimana sih mengurangi resiko penyakit hipertensi sendiri? Selanjutnya, resiko untuk mengidap penyakit hipertensi dapat dikurangi dengan yang pertama nih, ada mengurangi konsumsi garam. Jangan melebihi 1 sendok teh per hari. Dan yang kedua, ada melakukan aktivitas fisik teratur seperti jalan kaki, terus olahraga, gak usah lama-lama lah, minimal tuh 30 menit per hari, minimal 5 kali dalam per minggu. Lalu yang selanjutnya, tidak merokok dan menghindari asap rokok. Ternyata asap rokok itu juga berbahaya loh. Tidak hanya orang yang merokok saja, kita yang terkena asapnya juga akan terkena efeknya ya. Jadi gak hanya merokok saja, kita terkena asap rokoknya juga pun berbahaya. Dan selanjutnya, diet dengan gizi seimbang, mempertahankan berat badan yang ideal. Yang terakhir, menghindari minuman beralkohol. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Mohon maaf bila penjelasan saya kurang dipahami atau ada kata-kata yang salah dari saya. Jaga dan kendalikan hipertensi untuk hidup lebih lama.